Negeri ini dikenal memiliki kekayaan kisah masa lampau yang masih menyisakan misteri untuk diungkap, diteliti dan ditemukan keberadaannya. Mari kita pahami bahwa Nusantara ini terlalu besar, terlalu kaya untuk kualitas manusia yang dahulunya mempunyai peradaban tinggi yang cerdas. Kita menjadi primadona di dunia ini, dan untuk menguasai sebuah primadona yang bernama Indonesia, maka kita harus dibodohkan terlebih dahulu agar kita mudah dan bisa dikuasai. Terlalu banyak strategi konspirasi yang tersistem dengan baik untuk menghancurkan negara ini. Salah satunya adalah memberi label bahwa kekayaan kebudayaan kita adalah turunan atau pemberian dari negara lain. Mereka bekerja secara terorganisir dan dengan sabar menghancurkan kita. Dan setelah kita hancur, mereka menggerogoti kita. Sebagai generasi bangsa ini, marilah kita berdamai, melestarikan kekayaan negeri ini untuk diwariskan ke anak cucu kita. Yang paling menarik adalah ketika kita berbicara sejarah Nusantara dan India. India yang dahulu kala disebut negara barat. Kenapa dan entah bagaimana ceritanya semua, sejarah kebudayaan kita rata-rata selalu dikaitkan dipengaruhi oleh bangsa India. Salah satu contoh kasusnya adalah wayang. Wayang bukanlah dan tidak berasal dari India. Wayang asli karya leluhur Nusantara Indonesia. Wayang Nusantara yang merekam sejarahnya sendiri yang disampaikan melalui pertunjukan wayang yang berabad-abad diwariskan secara turun-temurun. Entah bagaimana ceritanya, banyak di antara kita, generasi Nusantara, bahkan termasuk saya sendiri, pada awalnya berpikir bahwa kisah-kisah wayang berasal dari India. Yang kita lupa dan asik terperdaya bahwa yang menyebut kisah wayang berasal dari India adalah Belanda yang pertama kalinya. Landasan pemikiran mereka adalah karena kisah ini dipengaruhi oleh bahasa yang mereka percaya bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa yang berasal dari India. Hipotesa ini dilahirkan karena tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Sanskerta hingga kini masih digunakan kaum minoritas di India. Tetapi faktanya, mereka tidak pernah tahu dan menjelaskan bagaimana bahasa ini bisa masuk ke Nusantara atau Indonesia. Apakah melalui hubungan dagang? Apakah hubungan ekonomi? Perkawinan, bahkan cerita keakraban kita dengan tanah India pun tidak terlalu banyak. Asal-usul Sanskerta sendiri hingga kini masih menjadi sebuah perdebatan, tetapi kemungkinan bahwa bahasa ini adalah sebuah bahasa yang hanya digunakan oleh masyarakat dari kalangan atas atau kalangan tinggi, artinya tidak dikuasai oleh semua orang. Sedangkan masyarakat biasa akan menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Yang menjadi menarik adalah pada tanggal 7 November 2013, UNESCO menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor di dunia dari Indonesia. Masterpiece of Oral Intangible Heritage of Humanity, sebuah warisan hak karya dunia yang tidak ternilai di dalam seni bertutur. Jika benar cerita wayang dari negara India, adakah nama-nama di sana yang minimal mirip dengan Gatotkaca, Bima, Yudhistira, Sangkuni? Mungkin hanya Hanuman yang mirip. Kita sudah lupa dengan fakta bahwa sejarah kita mungkin saja mewarnai peradaban India pada tahun 700 sampai 620 sebelum Masehi. Dharmapala, Dharmasakti, Sanjaya, Sariputra, Dharmapala,
Swarnakresna, Dharmakirti adalah tokoh-tokoh putra Nusantara Indonesia terdahulu yang menebarkan falsafah Dharma atau Dharma ke 3/4 permukaan bumi. Hal ini tidak pernah dipublikasikan. Bahkan Universitas Nalanda di Bihar, India didirikan pada 27 Masehi, dibangun oleh Raja Pala dari dinasti Sailendra dari Swarnadwipa, Indonesia. Universitas Nalanda India adalah cabang dari Universitas Swarnadwipa yang bernama Dharmapala, hingga akhirnya Dharma atau Dharma tumbuh di India dan menjadi sebuah kepercayaan karena pengaruh para pendahulu kita. Jadi berhentilah mengagungkan negara orang lain, pelajari pengetahuan negerimu sendiri, gali lebih dalam sejarahnya, dan wariskan kepada generasi mendatang. Sejarah dan kebudayaan bukan hanya sebuah cerita dokumen usang semata, tapi bisa dijadikan sebagai sebuah landasan bijak pengetahuan untuk sebuah pencapaian peradaban yang jauh lebih baik daripada sebelumnya di abad ini. Dan di masa ini bukan berarti kita harus menjadi kampungan dan kehilangan esensi dari sebuah kebudayaan dan hanya berfokus pada packing sebuah kebudayaan. Paham benar atau salah silahkan kita kaji. Saya mungkin salah dan Anda pun belum tentu benar. Mari kita kerucutkan pada sebuah hipotesa yang siap untuk kita bahas lebih dalam. Mari kita kembalikan kejayaan Nusantara, negeri matahari terbit di Nusantara.